Tanaman sagu biasa dikenal dengan pohon enau. Tanaman jenis palem-paleman ini menjadi tumbuhan yang penyebarannya cukup tinggi di Indonesia, dengan luas areal tanah mencapai 1.100 juta hektar, di mana 90% tersebar di bagian timur utara, terutama Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Masyarakat biasa memanfaatkan pohon sagu untuk beragam kebutuhan, mulai daun sebagai atap rumah. Bahkan bagi masyarakat Maluku dan Papua, sagu biasa dijadikan makanan pokok layaknya beras. Ada dua jenis sagu yang bernilai ekonomis tinggi, yaitu sagu jenis sak berduri serta yang berduli. Di daerah Mapangat Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara, warganya biasa menjadikan sagu jenis berduri sebagai bahan pembuatan beragam panganan tradisional, seperti bagea dan ongol-ongol. Pohon sagu yang sudah berumur 7 tahun dengan tinggi sekitar 10 meter ini sudah cukup umur untuk menghasilkan sagu. Dari batang sagu ini, bagian pakal batanglah yang akan diambil karena semakin ke atas, kandungan sagu semakin sedikit. Aku memotong batang sagu menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa ke tempat pengolahan. Serat sagu yang sudah dihaluskan kami bawa ke sumber air agar bisa diperas. Di sini bagian sagu yang sudah hancur ini akan diperas secara manual dengan tangan. Semakin kuat memeras, maka saripati yang ada dalam sagu dapat diperas secara maksimal. Saripati sagu akan mengalir bersama air perasan menuju ember penampungan. Kumpulan endapan saripati itulah yang nantinya akan menjadi sagu. Proses pengolahan batang sagu biasa dilakukan di dekat mata air, seperti sungai, danau, atau kolam air. Ini bertujuan untuk mempermudahkan proses pemerasan sagu yang membutuhkan banyak air. Bagi masyarakat Manado, beberapa jenis makanan berupa kue berbahan baku sagu sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sagu tidak hanya sebatas sagu kering. Sagu basah yang baru selesai dari proses pemerasan pun sudah dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Ongol-ongol Manado sedikit berbeda dengan makanan sejenis dari daerah lain. Jika biasanya ongol-ongol dibuat dengan memasak sagu kering dengan air dan gula, maka di Manado, sagu basahlah yang ditanak dengan santan. Air santan dan campuran gula merah dimasak sampai mendidih, hingga telah larut dengan sempurna. Selanjutnya, sagu basah langsung dicampurkan ke dalam adonan dan terus diaduk sampai mengental dan masak. Jika adonan sudah mengental, itu berarti ongol-ongol sudah matang dan siap dihidangkan. Ongol-ongol dalam wajan selanjutnya dibentuk dan digulingkan ke dalam parutan kelapa muda sehingga diperoleh rasa gurih. Sebagian dari sagu hasil pemerasan akan digunakan untuk membuat kue khas Manado, yaitu bagea. Berbeda dengan ongol-ongol yang terbuat dari sagu basah, maka bagea menggunakan tepung sagu kering. Untuk mendapatkan sagu kering, maka sagu basah dijemur di bawah terik matahari selama 2 atau 3 hari. Umumnya, proses penjemuran di bawah matahari hanya menghilangkan sekitar 30% kandungan air dalam sagu. Untuk itu, diperlukan proses penyangraian ke dalam kuali besi besar agar sagu yang dihasilkan benar-benar kering. Dari proses ini, kandungan air dalam sagu akan semakin berkurang. Untuk menyangrai sekitar 5 kg sagu ini, membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Api yang digunakan harus diatur stabil dan tidak terlalu panas, agar sagu kering merata dan tidak gosong.
sagu yang sudah disangrai belum bisa digunakan untuk membuat bagea. Gumpalan-gumpalan sagu dari proses pemanasan di dalam kuali harus dipisahkan dari putaran tepung sagu. Dengan ayaan berlubang kecil ini, aku akan mendapatkan butiran tepung sagu kering yang dapat segera diolah menjadi bagea. Penyortiran dengan ayaan ini menjadi bagian akhir dari proses mendapatkan tepung sagu. Tante, ini sagunya sudah diayak. Iya, Ndul. Taruh situ aja. Untuk membuat bagea atau kue sagu, dibutuhkan beberapa bahan tambahan seperti gula, telur, dan mentega. Telur yang dipakai akan membantu melembutkan dan mengembangkan adonan. Sementara gula dapat memberi rasa dan aroma yang manis kue bagea. Jika semua bahan sudah tercampur, maka tepung sagu dapat dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan dan terus diaduk hingga menjadi kalis dan padat. Untuk mempercantik bagea yang dibuat, maka adonan dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing diberi pewarna makanan, seperti warna hijau dan merah. Sedikit demi sedikit, adonan kemudian dibungkus dengan daun sagu yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Bungkus bagea terdiri dari dua bagian daun. Daun alas bagea berupa daun yang dipotong persegi berukuran sekitar 20 cm. Kemudian penutup bagea berukuran lebih panjang sekitar 50 cm. Besarnya ukuran bagea setiap bungkusnya menyesuaikan alas daun sagu yang digunakan sebagai pembungkusnya. Dia kan tidak punya biji, cuma punya Untuk memasak bagea, Tante Yeni menggunakan kuali tanah. Bagea dipanggang layaknya dibakar dengan menggunakan oven. Panas yang dihasilkan kuali tanah akan mematangkan setiap sisi dari adonan bagea. Api yang digunakan biasanya berasal dari sabut kelapa, karena panas yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan kayu bakar. Walaupun begitu, api yang digunakan harus tetap diatur jangan terlalu besar, agar bagea tidak menjadi gosong dan hanya masak luar.